Masuknya kedelai impor menjadi salah satu sorotan di pekan ini. Selain itu, ada beberapa topik menarik lainnya yang juga menjadi sorotan. Nah, apa saja sorotan utama yang menjadi berita terpopuler di berita1.com? Sudah bersama kami di studio saat ini redaktur pelaksana berita1.com Asni Ofir DP. Selamat siang Pak Ofir, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mbak Ellen. Iya, apa saja berita terpopuler di berita1.com dan juga menjadi sorotan utama? Oke, terima kasih. Selamat siang. Berita1.com selama sepekan ini ada 5 berita terpopuler, yaitu pertama kasus KDRT yang menimpa artis Vena Melinda, kedua penangkapan Gubernur Lukas NMB oleh KPK, dan ketiga yang baru terjadi kemarin, hari Minggu, Erick Thohir, Menteri BUMN kita, resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Lalu yang keempat adalah dampak dari konsumsi rokok elektronik atau vape. Dan yang terakhir, HUT ke-50 PDIP. Kita mulai dari yang berita terpopuler pertama. Kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda ini menarik perhatian publik ya. Setelah Vena Melinda pada beberapa hari yang lalu melaporkan suaminya, Ferry Irawan, ke polisi atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi peristiwa itu terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Vena Melinda mengalami beberapa cedera dan dia langsung menunjuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan yang menarik, ini akan menjadi terus berita yang menarik ya selama sepekan ke depan, karena hari ini, hari Senin, Ferry Irawan diperiksa sebagai tersangka di Polda Jawa Timur. Lalu berita kedua yang terpopuler adalah penangkapan Lukas NMB, Gubernur Papua. Ini menjadi ramai karena ketika proses penangkapan ada sedikit insiden, pendukung Lukas NMB sempat membuat kericuhan, namun akhirnya KPK bersama dibantu oleh polisi berhasil membawa Lukas NMB dan sekarang sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa sebagai tersangka untuk kasus dugaan suap yang terjadi di pemerintah Provinsi Papua. Saat ini Lukas NMB sudah menjalani proses hukum di KPK. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa karena ada beberapa juga pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lalu berita kedua yang cukup menarik ini, kemarin hari Minggu, Menteri BUMN Erick Thohir resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Ini menjadi menarik karena Erick Thohir didukung banyak tokoh ya. Kita lihat kemarin tuh hadir antara lain Putra Presiden Kaisang Pangarep, lalu ada artis Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan Baim Wong. Ini kita akan lihat seperti apa sepak terjang Pak Erick Thohir pada KLB, Kongres Luar Biasa PSSI yang akan digelar Februari nanti. Apalagi para tokoh-tokoh tadi itu yakin Pak Erick adalah sosok yang berani, punya nyali, dan akan membawa Indonesia berprestasi sepak bola kita di kancah dunia. Lalu yang berita keempat adalah dampak konsumsi vape. Ini memang vape ini atau rokok elektronik ini menjadi tren ya di kalangan anak muda sekarang. Mereka menganggap ini sebagai pengganti rokok, padahal beberapa kalangan ahli kesehatan, dokter, menganggap vape ini sama bahayanya dengan rokok. Satu batang rokok itu sama dengan 30 hisapan vape, itu menurut para ahli. Nah ini artinya kita harus berhati-hati. Nah kemarin kalangan DPR meminta agar BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk benar-benar mengatur regulasi, terutama soal peredarannya dan aturan-aturan untuk mengingatkan bahwa ini ada bahaya juga. Apalagi belakangan ini marak di toko-toko online dijual vape yang mengandung narkoba, sabu-sabu. Nah ini gimana? Ini harus kita menjadi perhatian untuk pemerintah ya, untuk mengatur regulasi dan peredarannya. Lalu berita terpopuler terakhir adalah HUT ke-50 PDP. Nah ini rame nih, ini tahun emas PDI. Kemarin digelar di G-Expo Kemayoran pada tanggal 10 Januari lalu. Ini ramai ya, Presiden Jokowi hadir, Bu Mega dengan seperti biasa dia berapi-api berpidato tanpa teks, mencuri perhatian publik.
Tapi publik sedikit kecewa sebenarnya, karena harapannya pada HUT ke-50 PDI ini Bu Megawati menyampaikan siapa sih calon presiden yang akan diusung oleh PDIP pada Pilpres 2024. Namun ternyata nggak ada hasilnya gitu, belum ada diumumkan oleh Mbak Mega. Tapi yang menarik adalah ketika Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo hadir, langsung ramai teriakan-teriakan Ganjar di arena HUT ke-50 PDI di G-Expo Kemayoran. Demikian 5 berita